Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Deng Muri. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, yang dimana kita pernah membahas materi ahli waris pengganti. Akan tetapi kali ini kita akan mendalami bagaimana cara pembagian ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian, yang artinya orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris itu meninggal dunia. Jadi kita harus mengetahui kata kuncinya, ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris yang meninggalkan terlebih dahulu, sehingga kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Dan di sini adanya polemik dalam pembagian ahli waris pengganti. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam ilmu faraid, pembagian dalam harta warisan ahli waris pengganti itu belum ada penentuan secara terperinci. Sehingga di sini perlu kita ketahui adanya polemik dan pemahaman. Yang pertama, waris pengganti mengurangi diskriminasi dan memberi keadilan. Yang kedua, pengaturan waris pengganti dalam KHI terlalu simpel. Yang ketiga, waris pengganti menurut pasal 185 KHI. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dalam atau berbunyi pasal 185 KHI adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti yang mengurangi sifat diskriminasi dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan penerapan hukum kewarisan, KHI dipandang sebagai sesuatu yang amat berharga. Dalam hal ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu menghijab ahli waris yang lainnya dan seterusnya. Sehingga di dalam pasal 185 KHI tersebut kita harus tahu di sini adanya penggantian tempat dan penggantian derajat. Perlu kita ketahui, ahli waris pengganti, kalau dikatakan ahli waris pengganti itu tanpa batas, itu maksudnya apa? Yaitu penggantian itu berlaku pada cucu pewaris, meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki atau mempunyai anak perempuan, dan berapapun anaknya, yang penting ahli waris pengganti itu masih hidup. Itu yang di pengertian dari tanpa batas. Tadi tanpa batas itu untuk cucunya pewaris, bisa perempuan, bisa laki-laki, yang tidak ditentukan jumlah banyaknya anak tersebut. Yang kedua, kita perlu ketahui tanpa diskriminasi. Artinya, yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan di garis laki-laki maupun keturunan di garis perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam pasal 174 ayat 1 huruf A. Dengan demikian, yang dapat menjadikan ahli waris pengganti adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Yang ketiga adalah penggantian tempat. Di sini adanya cucu menggantikan anak dari pewaris. Jadi di sini ada penggantian tempat, berarti kan dia bertukar tempatnya. Jadi cucu menggantikan anaknya dari pewaris. Dan adanya penggantian derajat, yaitu ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki. Begitupun dengan ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki tidak boleh melebihi dari pembagian harta warisan untuk ahli waris yang masih hidup. Mencermati kalimat tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat yang diganti dalam pasal 185 ayat 2. Oleh karena apa? Karena yang tepat itu adalah ahli waris pengganti harus tidak melampaui dari pembagian harta warisan dari ahli waris yang sebenarnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke dalam
perhitungan waris untuk ahli waris pengganti. Di sini saya memberikan contoh perhitungan waris untuk ahli waris pengganti. Yang pertama, pewaris memiliki 4 orang anak, yaitu A. anak laki-laki, B. anak laki-laki, C. anak perempuan, dan D. anak perempuan. B. meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya B1, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan B2 cucu perempuan dari anak laki-laki, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, yaitu C1 cucu laki-laki dari anak perempuan. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah A mendapatkan 2/6 atau 6/18 bagian, B1 atau ahli waris pengganti mendapatkan 4/18 bagian, B2 mendapatkan 2/18 bagian, C1 mendapatkan 3/18 bagian, dan D mendapatkan 3/18 bagian. Inilah perhitungan ahli waris pengganti yang dimana tetap harus memperhatikan jawil furud, asobah, hijab majub, dan asal masalah. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.